Uit het westen komen omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Indonesia pada masa sistem demokrasi liberal mengalami penurunan tingkat keamanan. Banyak gerakan separatis yang merongrong keamanan negara. Indonesia mengalami serangkaian pemberontakan dari Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, pemberontakan DITII di Aceh, dan pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pada masa demokrasi liberal, kesulitan ekonomi pun tak terbendung. Negara yang baru merdeka mesti mengakui dan membayar utang kepada Belanda sesuai kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Indonesia hanya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada masa itu, tidak ada ahli mesin industri sehingga pemasukan kas negara berbanding terbalik dengan melejitnya pertumbuhan penduduk. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Situasi kian parah karena pergantian kabinet yang terlalu sering. Program-program yang telah direncanakan terpaksa berganti. Kehidupan masyarakat sangat tidak baik. Masyarakat cenderung acuh tak acuh. Rakyat Indonesia merasa pemerintahan saat itu hanya mengobrol janji. Menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Pada pembukaan sidang konstituante, Soekarno mengumumkan gagasan sistem demokrasi terpimpin pada 10 November 1956. Sistem demokrasi liberal resmi berganti saat Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Rentang waktu pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin Indonesia dimulai sejak tahun 1959 sampai 1165. Jalannya pemerintahan sangat berpengaruh pada pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno. Penyambung lidah rakyat Indonesia benar-benar menggenggam republik. Soekarno memenjarakan lawan politiknya. Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir, salah satunya. Pendiri Partai Sosialis Indonesia tertuduh terlibat pemberontakan PRRI semesta. Sultan Syahrir menghabiskan hidup di dalam penjara sebagai tahanan politik. Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dibubarkan. Namun, Ketua Mahkamah Agung periode 1952 sampai 1966 mengeluarkan petisi setelah 6 tahun kemudian Bung Karno jatuh. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan pembubaran Masyumi dan PSI oleh Presiden Soekarno bertentangan konstitusi. Senasib dengan Partai Masyumi dan PSI, begitupun pers yang berseberangan dengan revolusi. Pemerintahan Soekarno melarang surat kabar harian abadi dari Masyumi dan harian pedoman dari PSI. Memasuki rezim Orde Lama atau demokrasi terpimpin, pers diminta setia terhadap ideologi Nasakom. Ditambah, pers juga diharuskan mendukung, membela, serta menyebarkan manifesto politik Soekarno. Bung Karno kerap menjadikan pers sebagai alat memobilisasi rakyat melalui pedoman penguasa perang tertinggi untuk pers Indonesia yang hadir sejak 12 Oktober 1960. Oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Partai Komunis Indonesia mampu memanfaatkan situasi politik tanah air pada era demokrasi terpimpin. PKI menerima citra sebagai partai nasionalis dan Pancasilais karena mendukung kebijakan-kebijakan Soekarno. PKI dan TNI menjadi kekuatan yang berada di tengah pemerintahan Soekarno. Kedua kekuatan itu bersaing menentukan kebijakan revolusi Indonesia. Namun, pertentangan antara keduanya terjadi sejak tahun 1948. Tepatnya pada peristiwa pembentukan negara Soviet Madiun, 18 September 1994. Pada demokrasi terpimpin, Indonesia yang menganut paham Nasakom kembali menghadirkan PKI di dalam pemerintahan. PKI yang kerap mendapat pembelaan dari Soekarno menggagas pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima terdiri dari buruh tani. PKI ingin mempersenjatai Angkatan Kelima demi kepentingan bela negara. Namun, TNI AD menolak pembentukan Angkatan Kelima. General Nasution has been Chief of Staff of the Indonesian Army for a total period of 7 years. Last July, he was appointed also Minister of Defense.
The most important function of the army at this moment is to finish the rebellion. I hope we can do it within 2 or 3 years. But the army is still subordinated to the cabinet. Aha Nasution trauma terhadap peristiwa Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan petani menyerobot tanah milik perusahaan perkebunan negara. Seorang anggota TNI, Pelda Sudjono, tewas di Cangkul. Soekarno tidak mampu lagi membendung perselisihan PKI dan TNI AD. 6 jenderal terculik pada peristiwa 30 September 1965. Kepercayaan masyarakat kepada Presiden Soekarno memudar. Demokrasi terpimpin Indonesia berakhir seiring pelaksanaan surat perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk membubarkan PKI dan simpatisannya. Namun, entah bagaimana, Super Semar menjadi surat yang membawa Soekarno ke hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Super Semar, Soeharto.